wabarakatuh. Selamat datang di program studi ilmu komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Dita Prasanti, dosen mata kuliah metode penelitian kualitatif. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan salah satu topik yang menarik tentang tradisi penelitian kualitatif. Teman-teman sudah mengenal berbagai macam atau ragam dari tradisi penelitian kualitatif yang sudah teman-teman simak dalam video-video sebelumnya. Nah, kali ini yang akan teman-teman pelajari adalah tradisi studi kasus. Oke, apakah ada di antara teman-teman yang sudah pernah mengenal tradisi studi kasus, atau mungkin ada yang sudah membaca referensi sebelumnya, atau adakah yang juga mungkin teman-teman sudah membaca berbagai macam contoh literatur penelitian tentang studi kasus? Ya, apakah menarik atau menantang, ataukah mungkin membuat teman-teman juga tidak sabar untuk segera melakukan seperti apa ya penelitian studi kasus jika kita lakukan di lapangan? Oke, sebelum teman-teman turun ke lapangan, sebelum teman-teman juga melakukan riset dengan menggunakan tradisi studi kasus, teman-teman harus memahami terlebih dahulu konsep tentang tradisi studi kasus. Teman-teman juga harus memahami bagaimana sih karakteristik dari studi kasus yang membedakan dengan tradisi kualitatif yang lainnya. Baik, kita mulai yang pertama dengan definisi dari studi kasus itu sendiri. Kalau kita bicara masalah definisi, berbagai macam tokoh tentu punya referensi yang hampir sama, yang topiknya mengarah pada fungsi atau katakanlah fokus yang sama, bahwa studi kasus salah satunya disampaikan oleh Creswell sebagai salah satu tradisi penelitian dalam kualitatif yang didefinisikan oleh Creswell dalam hal ini menyebutkan bahwa peneliti mengkaji sebuah kejadian, aktivitas, proses, atau satu mungkin atau lebih individu, dikatakannya satu atau lebih individu, ya, artinya sebenarnya untuk informan dalam penelitian kualitatif dan utamanya adalah studi kasus, kita tidak mengenal jumlah informan. Kalau teman-teman lihat dalam penelitian kuantitatif bisa sampai dengan ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau dalam studi kasus berbeda, ya. Teman-teman mungkin akan ingat bagaimanakah teman-teman melihat beberapa informan yang disediakan atau yang menjadi kriteria informan untuk penelitian atau tradisi fenomenologi. Nah, untuk tradisi studi kasus di sini ada kriterianya juga tersendiri. Seperti apa? Simak sampai selesai videonya, ya. Nah, berikutnya setelah definisi studi kasus, yang perlu teman-teman ketahui adalah apa yang kemudian menjadi pembeda studi kasus dengan tradisi penelitian yang lain. Ada yang tahu? Coba kira-kira teman-teman pikirkan kembali, apa ya yang membedakan studi kasus dengan tradisi yang lain? Kalau dikatakan studi, namanya saja sudah studi kasus ya teman-teman ya. Makanya di sini Creswell menegaskan studi kasus itu mengangkat sebuah case, mengangkat sebuah isu, masalah yang bisa dikatakan unik. Tapi tidak hanya unik, dikatakan di sini lingkupnya luas dan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan sebuah kasus dalam konteks yang alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Artinya, seorang peneliti, siapapun itu, tentu harus fokus pada apa yang ditelitinya. Bagaimanakah dia mampu menginterpretasikan kasusnya lewat metode atau katakanlah tradisi kualitatif, yaitu studi kasus yang digunakan. Nah, poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam tradisi studi kasus adalah bahwa studi kasus ini yang membedakan dengan tradisi yang lain adalah menggunakan pertanyaan how dan why. Kalau di fenomenologi, teman-teman diantarkan dengan pertanyaan how saja, cukup dengan pertanyaan bagaimana. Nah, sementara dalam penelitian studi kasus, teman-teman harus mengingat bahwa tidak cukup dengan how, tapi harus sampai menjawab why. Itulah mengapa studi kasus berbeda dengan tradisi-tradisi yang lainnya. Karena dalam studi kasus, teman-teman membongkar atau mengeksplor kasus lebih dalam lagi. Teman-teman mengeksplor lebih
mendalam lagi, ibaratnya katakanlah laut tidak sampai pada permukaannya saja, tapi sampai pada dasar yang paling bawah. Bagaimanakah kemudian bisa sampai ke sana dengan tradisi studi kasus? Oke, jadi saya ulangi, ada dua fokus utama yang menjadi pembeda studi kasus dengan tradisi yang lain. Yang pertama, dalam studi kasus akan menggali kasus secara katakanlah dengan lingkup yang lebih luas dan lebih global ya, dalam artian tidak melihat dari satu frame saja. Yang kalau teman-teman pelajari dalam fenomenologi melihat dari satu sudut pandang. Nah, kalau di sini tidak. Kemudian yang kedua adalah metode atau tradisi studi kasus ini tentu harus menjawab pertanyaan how dan why. Itu yang membedakan dengan tradisi yang lainnya. Jadi pertanyaan why itu ada di mana? Di studi kasus. Sudah jelas ya sampai sini? Baik, mari kita lanjutkan kembali mengenai karakteristik studi kasus. Teman-teman tadi sudah menyimak tentang definisi dari tradisi studi kasus itu seperti apa. Tidak hanya Creswell, tapi ada beberapa tokoh yang lain yang juga mendalami riset studi kasus. Begitupun tentang fokus dari studi kasus. Ya, nah kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dalam tradisi studi kasus. Seperti apa sih karakteristiknya? Tadi saya sudah sempat menyinggung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang ingat di awal tadi saya menyinggung tentang yang disebut tidak satu frame. Apa ya yang tidak satu frame? Oke, itu masuk pada karakteristik yang pertama, multi-sources. Jadi dalam tradisi studi kasus, para informannya itu berbeda dengan fenomenologi. Kalau fenomenologi, teman-teman akan meneliti mereka yang ada dalam satu frame yang sama. Misalnya para guru di sekolah tunanetra. Bagaimanakah pengalaman komunikasi guru-guru yang mereka mengajar anak-anak tunanetra? Atau kemudian kita balik lagi, bagaimanakah kita menceritakan pengalaman komunikasi anak-anak tunanetra yang kemudian mereka belajar di sana? Tapi mereka semua satu frame sebagai anak anak yang tunanetra dan juga sebagai guru. Jadi dari frame yang berbeda itu bisa menghasilkan dua riset fenomenologi. Nah, sementara kalau di studi kasus kita tidak melihat dari satu frame, makanya dinamakan multi-sources tadi. Kenapa? Karena lingkupnya lebih luas. Kita melihat dari satu frame. Kalau tadi dikatakan dari gurunya dan dari muridnya, dalam studi kasus bisa jadi di-combine. Bagaimana strategi komunikasi, misalnya katakanlah sekolah luar biasa, SLB tunanetra misalnya, dalam melakukan pembelajaran kepada katakanlah anak-anaknya, atau mungkin dengan melakukan metode pembelajaran yang unik ya, kita bisa menyebutkannya itu unik misalnya, dengan kita mengangkat judul strategi komunikasi pembelajaran yang dilakukan misalnya SLB tunanetra. Di situ multi sources. Kenapa? Karena bisa jadi gurunya, bisa jadi juga muridnya, tapi tidak cukup itu. Atau mungkin bisa melibatkan juga pihak-pihak yang terdekat dengan sekolah tersebut, atau bisa juga sampai pada ahli pendidikan. Bagaimanakah mungkin ahli pendidikan di sini bisa akademisi atau mungkin ahli yang lain, dalam artian masih tetap terfokus dan berhubungan dengan riset yang akan teman-teman angkat nanti. Contohnya yang tadi saya sebutkan ya. Nah, artinya multi source itu tidak dari satu sudut pandang, tidak satu frame, tapi beraneka ragam. Jadi beraneka ragam yang menjadi informannya, tidak dari satu sudut pandang saja. Jelas ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Karakteristik yang kedua setelah multi sources adalah harus memiliki keunikan kasus. Sebetulnya kalau kita bicara masalah keunikan kasus ini bisa juga ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat bagaimanakah pada tradisi yang lain. Tapi bedanya kalau di studi kasus ini ditekankan sekali. Mengapa? Karena itu yang membedakan studi kasus. Kasusnya harus unik karena nggak bisa sembarangan diambil. Kasus yang unik itu seperti apa? Nanti kita cek ya pada bahasan berikutnya. Oke, yang ketiga adalah pertanyaan penelitian yang tadi sudah saya sebutkan pada fokus yang sebelumnya. Ini diulang kembali karena ini menjadi karakteristik supaya teman-teman semakin paham apa yang membedakan studi kasus dengan tradisi yang lain. Pertanyaan how dan why. Dan yang keempat adalah kedalaman riset. Risetnya benar-benar mengeksplor sampai titik yang sangat dalam.
mendalam sekali. Dia bisa membongkar sampai pada katakanlah pertanyaan why-nya terjawab, sampai para peneliti dalam dirinya punya rasa, oh ya, inilah tujuan penelitian saya. Inilah yang ingin saya cari, inilah yang ingin saya temukan. Seperti itu ya, itu bisa menjadi bagian dari kedalaman riset. Bagaimana? Sudah jelas teman-teman? Itu yang tadi saya sebutkan adalah karakteristik dari tradisi studi kasus. Nah, berikutnya kita cek kembali keunikan kasus. Tadi saya sempat menyebutkan keunikan kasus. Bagaimanakah kita bisa melihat kasus-kasus yang unik? Bagaimanakah kita bisa mengkategorikan kasus tersebut unik? Nah, di sini Mama bisa cek di slide ya. Ada beberapa kategori. Yang pertama bisa kita lihat dari hakikat kasusnya. Hakikatnya sendiri sudah unik. Contohnya peristiwa pandemi COVID-19 ya teman-teman. Secara hakikatnya sudah unik. Terjadi selama 2 tahun pada beberapa tahun yang lalu. Dan itu bisa banyak riset yang dihasilkan di sana. Hakikat kasus. Yang kedua, latar belakang historis. Kita melihat keunikan dari latar belakang historisnya. Latar belakang yang menjadikan kemudian topik itu layak diteliti. Karena latar belakangnya menarik sekali, latar belakangnya unik, berbeda dari yang lain. Misalnya latar belakang bagaimanakah kemudian sekolah tersebut bisa berdiri. Karena jerih payah mereka semua sebenarnya ada orang-orang yang katakanlah bekerja keras, mereka tidak mampu, tapi kemudian atau katakanlah mereka adalah anak jalanan tapi mereka bisa mendirikan sekolah. Itu latar belakang historis yang unik, contohnya teman-teman ya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang ketiga, setting fisik. Fisik di sini katakanlah bisa berarti dalam artian tempatnya, lokasi penelitiannya ya, ataukah dengan kategori yang lainnya. Yang keempat, konteks kasus yang sudah otomatis dikatakan unik. Contohnya misalnya konteks kasus yang kita katakan unik sekarang bisa jadi misalnya pada peristiwa pemilihan umum ya yang terjadinya tidak setiap tahun ya. Dan di situ ada sesuatu yang menarik untuk diangkat dan terkait dengan konteks kasus isu politik misalnya ya, komunikasi politik bisa diangkat di sana. Apalagi selain itu, yang kelima adalah kita melihat dari sudut pandang informan atau keberadaan kasus tersebut. Informannya loh yang menjadikan riset itu kemudian unik untuk diteliti. Ya, contohnya kalau kita melihat informan yang unik itu seperti apa? Kalau misalnya teman-teman kemudian melihat ada sebuah komunitas yang dia berbeda dari yang lainnya. Katakanlah mereka komunitas pembelajar. Mereka mau belajar, mereka ada di tengah-tengah orang-orang yang berbeda, ya. Dan kita melihat itu sebagai sebuah isu yang menarik untuk diangkat, ya. Tapi tentunya harus kaitannya dengan konteks komunikasi, harus diperhatikan. Apakah itu memang terkait atau tidak ada kaitannya sama sekali? Itu juga menjadi catatan ya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah persoalan lain di sekitar kasus yang dipelajari. Jadi ketika misalnya isu yang terjadi, misalnya pada saat pandemi COVID-19, ya, tapi ada persoalan lain di luar itu. Fokusnya tidak pada pandemi COVID-19, tapi misalnya pada dampaknya, atau misalnya pada lingkungan yang terjadi di sana. Ada kasus yang menjadikan itu kemudian menarik untuk diangkat. Itu pun bisa kita kategorikan sebagai keunikan kasus. Semoga semakin jelas ya teman-teman. Baik, berikutnya kalau teman-teman tadi sudah menyimak tentang kategori dari keunikan kasus, kemudian bagaimanakah karakteristik studi kasus, begitupun dengan definisi dari studi kasus seperti apa. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah pembeda atau katakanlah dalam hal ini bahwa studi kasus atau penelitian studi kasus ternyata dikategorikan menjadi beberapa bagian. Dalam artian di sini, Yin mengatakan bahwa studi kasus itu ternyata bisa dilihat dari yang pertama kasus sebagai lokus atau kasus sebagai instrumen. Nah, yang kita perlu perhatikan teman-teman di sini sebenarnya pada intinya Yin menjelaskan studi kasus itu teman-teman terbagi menjadi dua. Ada yang studi kasus tunggal dan ada yang studi kasus multiple atau katakanlah lebih dari satu kasusnya. Ya, saya contohkan nih. Misalnya kalau tadi saya memberikan contoh yang mudah ya, strategi komunikasi. Kita mengangkat strategi komunikasi TVRI Jawa Barat. Ya, itu satu kasus ya teman-teman, Jawa Barat. Atau kita ambil
Di sini langsung pada DKI Jakarta. Nah, dikatakan single, tapi kemudian ketika kita menggabungkan strategi komunikasi TVRI Jakarta dan Makassar, itu menjadi dua kasus berbeda. Ada TVRI Jakarta dan TVRI Makassar, yang bisa jadi temuannya akan berbeda, tapi kita melakukan itu menjadi multiple case. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimanakah perbedaan antara studi kasus yang tunggal dan studi kasus yang multiple? Jadi pembedanya adalah pada jenis atau katakanlah bagaimanakah fokus penelitiannya itu dilakukan. Kalau teman-teman cek pada slide yang sudah bisa dilihat di sini, bisa teman-teman lihat di situ kemacetan lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang single case-nya. Kemudian yang multiple case-nya bisa teman-teman lihat di situ ada studi kasus kawasan Gejayan dan Malioboro. Itu ya yang membedakan antara single dan multiple. Sudah jelas ya teman-teman? Oke, berikutnya, apakah masih ada lagi tentang studi kasus? Ya, masih ada yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa dalam penelitian studi kasus, kalau kita cek jumlah informan, yang perlu teman-teman ingat kembali kategori informannya. Kalau Threshold menyebutkan ini dalam kisaran 7-10. Tapi itu bukan berarti angka mutlak, teman-teman. Itu bukan angka mutlak yang menjadikan teman-teman harus mencari informan sejumlah itu. Ya, ada kalanya informannya bisa kurang dari 7. Ya, misalnya 5, misalnya 4, atau misalkan juga 6. Ya, kembali lagi pada bagaimanakah realitanya kita bisa menemukan informan, tapi informannya tentu yang sesuai dengan kriteria kebutuhan peneliti. Ya, bagaimanakah kemudian kita bisa menemukan informan yang sesuai? Tentu seiring dengan bagaimana teman-teman nanti akan melakukan riset tersebut, teman-teman juga akan dibekali dengan bimbingan dengan dosen pembimbing pada saat skripsi, ya. Dan di situ teman-teman akan berdiskusi banyak hal juga tentang bagaimanakah pemilihan informan. Yang pada intinya, kalau dari segi jumlah, ya, tadi sudah saya sebutkan, tidak berarti itu harus mencapai angka 10. Ya, itu bisa dikatakan sebagai kisarannya saja. Baik teman-teman, sampai di sini semoga semakin jelas teman-teman bisa melihat dan membedakan bagaimanakah ternyata tradisi penelitian dan kualitatif yang dinamakan studi kasus ini berbeda dengan tradisi fenomenologi atau tradisi penelitian yang lain dalam kualitatif. Nah, berikutnya pembelajaran yang akan teman-teman lakukan adalah sesi diskusi. Kita akan lanjutkan di live 4, silakan teman-teman cek. Di situ masih dengan sesi diskusi tentang studi kasus. Semoga menyenangkan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video ajar yang lain pada pembelajaran menarik berikutnya. Salam komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.